Haleluya, apa kabar semuanya? Senang boleh kembali bisa menyapa saudara pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang juga mau mengubah keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapannya. Seperti apa yang dikatakannya di dalam kitab Yeremia pasal 18. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas bagian yang menarik dari Yeremia pasal 18. Saudara bisa membacanya nanti semua setelah tayangan ini berakhir ya. Jadi saya hanya akan ambil bagian yang menarik dan ini menjadi sesuatu yang mengingatkan saya untuk saya sampaikan kepada saudara. Janganlah pernah percaya tentang takdir masa depanmu yang tidak baik atau aku ditakdirkan selalu baik. Benar, Tuhan menakdirkan saudara, Tuhan menetapkan saudara punya masa depan yang penuh harapan. Tetapi itu juga bisa berubah, itu juga bisa hilang ketika ada bagian-bagian yang tidak kita kerjakan sebagai tanggung jawab kita. Contoh yang menarik, ketika Tuhan menasehati bangsa ini melalui Yeremia. Di dalam Yeremia 18 ayat 7-11 dikatakan demikian. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang satu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Lalu dikatakan begini, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang satu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Nah, pesan ini juga disampaikan kepada orang-orang di Yerusalem, kepada orang Yehuda, dan mereka memang menolak. Perhatikan baik-baik ayat ke-12 dikatakan begini. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Jadi saya berharap saudara meneruskan bacaan ini. Jadi segala hal yang Tuhan mungkin rancangkan kepada satu bangsa waktu itu, karena bangsa ini jahat terhadap bangsa pilihan Tuhan kepada Israel, kepada Yerusalem. Tapi Tuhan bisa mengubah keputusannya ketika bangsa itu mau bertobat. Contoh sederhana adalah Niniwe, ya kan? Ada juga bangsa yang sudah dinasehati untuk tidak jahat kepada saudaranya, yaitu kepada Israel. Dan akhirnya hukuman Tuhan jatuh kepada bangsa itu, yaitu bangsa Edom. Dan ada bangsa yang sudah dirancangkan Tuhan menjadi bangsa yang akan menjadi jembatan menceritakan tentang kebenaran, tentang Tuhan, yaitu bangsa Israel. Tetapi seperti yang kita baca tadi ayat ke-12, mereka mengikuti kedegilan hatinya. Mereka nggak mau dengar perintah Tuhan. Dan Tuhan hukum bangsa yang dipilih itu. Dengan Tuhan meninggalkan mereka dan bangsa itu jatuh kepada pembuangan selama 70 tahun. Jadi hari ini ketika saudara menyaksikan tayangan ini, pelajarannya adalah sederhana. Konsistenlah terus. Ketika kau sudah mendapatkan, ketika kau sudah memilih Kristus Yesus sebagai Tuhan, konsistenlah terus jaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Konsisten terus dengan perilaku, dengan kehidupan kita. Terus berusaha menjadi berkat karena kita sudah diberkati. Jadi hari ini waktu kita membaca bagian firman Tuhan ini, Tuhan menyadarkan dan Tuhan mengingatkan kita. Jadilah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh terus mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Maka saya percaya tidak ada rancangan yang buruk yang Tuhan berikan kepada kita. Karena memang pada dasarnya kita ditetapkan. Kita punya masa depan yang penuh harapan. Bukan kecelakaan, tetapi memberikan hari esok yang luar biasa. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat, lakukan yang baik. Dengan dasar kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan melihat karya Tuhan akan selalu nampak setiap hari dalam hidupmu. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.